Halo, semangat pagi kawan-kawan. Saat ini saya ada di Desa Semarum ya, Kecamatan Turenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Karena ini masih di bulan puasa gitu ya, jadi kita berkunjung ke salah satu makam yang ikonis gitu ya, yang beliau yang dimakamkan di sini punya pengaruh yang luar biasa bagi Trenggalek gitu. Jadi beliau adalah seorang ulama begitu ya. Siapakah beliau? Beliau adalah Mbah Mesir begitu. Kita akan mengunjungi makamnya. Saat ini saya sudah ada di sekitar lokasi gitu ya. Kita masuk bareng-bareng. Yuk. Ya, oke, teman-teman. Ini adalah jalan Desa Semarum. Ya, Kecamatan Turenan, Kabupaten Trenggalek. Ya, ini satu-satunya jalur ya, maksudnya jalur protokol gitu yang ada di Desa Semarum ini gitu ya. Nah, disinilah letak makam umum Desa Semarum. Di sini nih. Di sini nih sebenarnya jalurnya ada di sini ya teman-teman ya. Ini ada tembok ini. Nah, di seberang tembok itu adalah pintu masuknya sebenarnya ya. Tapi orang-orang kebanyakan lewatnya sini. Nah ini. Nah, dulunya tempat ini masih berupa tegal begitu, tegalan atau tanah kosong gitu, tapi ditanami teman-teman ya, ditanami apa namanya kayak ketela, apa segala macam, pisang kayak gitu ya. Pada tahun-tahun sekitar 80-90-an gitu ya. Jadi memang belum lama ini Masjid Joglo ini belum lama. Jadi orang menyebutnya, orang lokal adalah Masjid Joglo gitu ya. Dan saat ini lagi dalam tahap renovasi gitu ya. Saat ini, tapi karena mungkin lagi puasa gitu ya, sehingga kegiatan renovasi ini masih dihentikan sementara gitu ya. Gitu. Ini kita akses lewat sini mau masuk ke area makam gitu ya teman-teman ya. Nah ini seperti ini. Ini Masjid Joglo. Nah ini gitu ya. Nanti ada pembahasan tersendiri gitu ya. Ini ada agak-agak unik gitu, dalam masjid ini ada semacam kayak apa ya, cungkup gitu ya. Ini ya. Nanti mungkin ada waktu kita akan bahas terkait dengan keunikan Masjid Joglo ini ya teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Nah ini kita masuk ke area makam. Jadi sebelumnya di sini ada pohon besar ini ya. Ini pohon apa ya? Sono kali ya? Sepertinya ini. Seandainya tahu ini jenis apa ini pohon ini besar banget. Jadi sejak saya kecil sekitar tahun 80-an ini memang apa namanya, gedenya sudah segini nih gitu ya. Oke. Nah ini sekarang dibangun seperti ini. Dulu belum ada gitu ya. Dibangun seperti apa ya, kayak rumah begitu. Terus kemudian orang kalau kesini harus lewat ini dulu gitu kan. Oke, kita masuk ke area makam umum Desa Semarum ini. Ini sono ya, ini 200-an tahun teman-teman ini. Luar biasa. Kita masuk ke area makamnya di sini. Nah, kita sudah sampai di makomnya Mbah Mesir. Nih, makomnya di sini teman-teman.
ini adalah makom Mbah Mesir beserta keluarganya ya, mungkin begitu. Ini makom beliau Mbah Mesir. Terus kemudian ini juga keramik yang sama gitu kualitasnya. Mungkin ini juga keluarganya. Mungkin ada ini ya, ada penanda tulisan gitu mungkin. Coba kita cek. Ternyata tidak ada. Gitu ya teman-teman ya. Ini makam umum, makam yang ada di desa Semarum ini. Ini makam ulama besar Trenggalek. Yang dulu syiar Islamnya ini di Trenggalek, lebih tepatnya di Kecamatan Durenan, di daerah Kecamatan Durenan ini. Terus kemudian setelah beliau meninggal dimakamkan di desa Semarum. Ini hanya disekat sama sungai teman-teman. Maksudnya gini, antara tempat siarnya beliau dan tempat makamnya ini hanya disekat sungai gitu ya, hanya ke seberang sungai begitu. Durenan di selatan sungai, terus makamnya ini ada di utara sungai, seperti itu teman-teman. Nah itu pertanyaan, mungkin teman-teman ada pertanyaan, siapakah beliau ini gitu kan? Oke. Mbah Mesir atau beliau punya nama Syekh Abdul Masyir. Kemudian karena mungkin lidah Jawa sulit untuk mengucapkan begitu, sehingga orang menyebutnya Mbah Mesir gitu ya teman-teman ya. Siapakah beliau ini? Ayah beliau bernama Raden Yahudo. Beliau Raden Yahudo ini adalah salah satu prajurit Diponegoro. Ceritanya bagaimana gitu kan teman-teman, mungkin ada pertanyaan, bagaimana ceritanya gitu ya. Ya, Raden Yahudo ini adalah salah satu prajurit perang Diponegoro pada era perang Jawa itu pada tahun 1825 hingga 1830 gitu kan, menghadapi pasukan VOC pada saat itu. Nah, sebagai salah satu prajurit dari Diponegoro, pada saat Pangeran Diponegoro ditangkap di Magelang dengan modus perundingan gitu kan, toh pada akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap beserta 100 orang prajuritnya. Mbah Yahudo ini, ayah Mbah Mesir ini, masih dan seluruh pasukan Diponegoro yang berjumlah 800 orang itu berkemah di Kali Progo di sekitar Matesih lah ya, di Magelang, di daerah istimewa Yogyakarta sana begitu. Setelah mendapatkan informasi ketika Pangeran Diponegoro ditangkap, kemudian pasukan yang masih tersisa ini kemudian berusaha untuk menyelamatkan diri, tetapi agar supaya mereka tidak diketahui jika mereka ini adalah para militer Diponegoro, kemudian mereka merubah strategi mereka dari pasukan perang menjadi syiar agama. Kemudian dari Kulon Progo, dari Kali Progo ini, dari Magelang ini, mereka tercerai-berai masuk ke area Brangwetan atau Jawa Timur, sampai ke Ponorogo, ke Madiun, ke Trenggalek, ke Tulungagung, ke Kediri. Kemudian ada juga yang loncat ke daerah Madura. Nah, tapi sebelum mereka membubarkan diri atau mencari kehidupan yang baru ini, mereka berkomitmen bersama keluarga, bersama tim prajurit yang lain, bahwa siapapun yang mendirikan pesantren, pondok, kemudian madrasah, musola, masjid, itu sebagai tenger di sekitar masjid itu harus mereka menanam pohon sawo kecil. Itu teman-teman, sebagai penanda bahwa ini masih keluarga besar begitu, keluarga pasukan Diponegoro, seperti itu. Nah, kemudian Raden Yahudo ini
ke Pacitan gitu. Ke daerah Ngadirojo Pacitan. Beliau syiar agama di sana, syiar Islam di sana. Kemudian beliau juga meninggal di Ngadirojo dan dimakamkan di sana. Kemudian putranya yang bernama ini Syekh Abdul Masyir ini atau Mbah Mesir ini kemudian melakukan perjalanan ke Trenggalek dan sampailah beliau di wilayah Kecamatan Durenan ini, itu ya teman-teman ya. Nah, beliau kemudian mendirikan pondok pesantren hingga syiar Islam hingga akhir hayatnya di sini. Kemudian dimakamkan di sini beliau. Itu sekilas cerita tentang perjalanan seorang Mbah Mesir gitu ya teman-teman ya. Demikian teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi lah ya, sedikit tambahan informasi dari saya begitu. Dan tetap semangat gitu ya, selalu jaga kesehatan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.